Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wasalna ila nas min al-hadithi syarif. Haqqul muslimi 'alal muslim. At-taqdim harasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala takwini mujtama'in mutarabitin yuhibbu kullu fardin fihi akhahul akhar. Rasulullah SAW bersemangat sekali untuk membentuk satu masyarakat yang saling terkait, merasa saling berhubungan atau saling memiliki gitu. Setiap person, setiap masing-masing orang itu menyukai saudaranya yang lain. Fa'aujaba ala kulli muslimin huquqan li akhihil muslim. Maka kemudian Nabi mewajibkan bagi setiap muslim beberapa hak untuk dipenuhi bagi saudaranya yang muslim. Waddahaha fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, beliau jelaskan dalam hadis beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, ada yang bertanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, jika kau jumpa dengan saudaramu muslim maka ucapkanlah salam padanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang kamu maka jawablah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia menasihatimu, kalau dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Dan apabila dia bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah yarhamukallah. Syammid itu kalau di sini artinya itu ya. Asal katanya wala tusmit bil a'da, itu jangan buat musuh gembira. Tapi kalau syammata yusyam itu beda artinya. Di sini ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia mati iringilah jenazahnya. Syarhul mufradat istansahaka fi'lun madin sulathi mazid bi salasati ahruf wa hiya al-alif wa sin wa ta, asluhu nasoha wa zida bihi alif sin wa ta sar istansaha. Wa ma'na istansaha talaba minka nasihah. Sahal, arju an ash'ur bi annahu la yahtaj ila tarjamah. Fashammidhu fi'lu amrin bima'na ud'u lahu birahmah, ay qul lahu yarhamukallah. Fa'udhu fi'lu amrin bima'na fazurhu, kunjungilah dia, maratan ba'da maratin secara kontinu ya. Wa minhu summiya makanu tabibil ladzi yu'alaju fiha al-marad marda iyada. Karena ada perintah Nabi tadi ya, fa'udhu, kunjungilah dia, maka tempat di mana seorang dokter biasa mengobati pasien disebut sebagai al-iyadah. Iyadah tibbiyah gitu. Wa faddala fa'udhu, dan Rasulullah lebih memilih menggunakan kata fa'udhu daripada fazurhu, liyufida tikrar ala liyufida tikrar ziyar, agar ini memberi faedah bahwa menziarahi orang sakit itu harus berkali-kali gitu. Bukan sakit ya, sakitnya lama kita kunjungi cuma sekali. Ini pakai kata udhu. Ini saya ada ya udhu bermakna mengulang kembali gitu ya. Fatba'hu
Fi'l amrin bimakna fasir wara'a janazatihi. Maka berjalanlah di belakang jenazahnya. Syarhnya, hassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fi hadzal hadithi ala an yattasifu bil akhlaqil karimati wa an yu'amila ba'duhum ba'dan mu'amalatan thayyibah li tantashir al-mawaddatu bainahum. فأوجب على كل مسلم حقوقا لأخيه المسلم في أحوال صحته ومرضه وموته وهذه الحقوق هي أن يسلم عليه حين يلتقي به ليدخل السرور إلى نفسه. ثاني أن يجيب دعوته إذا دعاه ليشعره بمشاركته إياه. Kalau diundang, hendaknya dibalas supaya dia merasakan bahwasanya apa yang dirasakan oleh saudaranya itu dia juga merasakannya. Jadi kalau saudaranya senang dia ngadain hajatan, walimah gitu, maka ketika kita hadir itu orang yang dihadirkan merasa oh orang ini juga senang dengan kebahagiaan saya gitu, makanya dia mau hadir di walimah saya. Oke. Kan an yuqaddima lahu nasihah shadiqah idza talabaha minhu. An yad'u lahu bi rahmati idza atasa bi hadratihi wa hamidallah. Kalau ada orang bersin kemudian kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka di situ kita ucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak ucapkan yarhamukallah. 5. An ya'udahu idza marida wa yad'u lahu bisyifa. 6. An yasira fi janazatihi idza mata wa yad'u lahu bil maghfirati wa rahmah. Fama ajmala an naltasima bihadil huquq. Alangkah indahnya kalau kita bisa menjaga hak-hak ini. Wa an takuna sabilal muamalati fima bainana. Seandainya akhlak-akhlak ini benar-benar menjadi metode interaksi antara kita sama muslim. Khasa'is, karakteristiknya, yamtazu hadzal haditsu bi khasa'is minha khasatul ula diqqat ta'bir. Detail sekali cara penyampaiannya Rasulullah. Faqad 'abbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalimati haqq liyadulla ala ahamiyati hadhil umur. Rasulullah pakai kata hak gitu ya. Tidak memakai kata yang lain, misalnya wajibatul muslim tijaha akhihi, tidak pakai itu, tapi pakai istilah hakul muslim alal muslim, sesuatu hak gitu. Khasiyatu tsaniyah tahyi'atu adhanil mustami'in. Rasulullah itu menyiapkan otaknya para pendengar, para sahabat itu kalau mau dikasih hadis biasanya Rasulullah pancing dulu. Disima'i hadil huquq. Faqad sakata sallallahu alaihi wasallam hatta istafhama man haulahu. Jadi pertama Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwasannya hak muslim yang wajib dipenuhi oleh saudaranya muslim yang lain ada 6. Lalu beliau diam. Maka ini adalah upaya untuk memancing perhatian para sahabat. Maka akhirnya ada sahabat yang bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa hak-hak itu wahai Rasulullah? Fa'arafa annahum qad ista'addu li sama'iha fadzakaraha. Maka kemudian Rasulullah pun akhirnya tahu bahwa mereka sudah siap mendengarkan hadisnya, maka Rasulullah sebutkan ke-6 hak tersebut. Al-khasiyatu tsalitsa abbara bi kalimati fa'udhu badalan min fazurhu liyadulla ala annahu yanbaghi tikrara ziyarah lil marid.
Tadi ya, pakai ta'ud, tidak pakai zur, untuk menunjukkan kalau nengok orang sakit itu berkali-kali, jangan cuma satu kali saja. Khasiatul rabi'ah tartibul afkari haitsu atat al-huquq muttafiqatan fi tartibiha ma'al atwar allati yamurru biha al-insan. فثلاثة حقوق في حالة الصحة وحقان في حالة المرض وحق واحد في حالة الموت. Insyaallah ya. Detail sekali Rasulullah itu menyebutkannya. Pertama, hak untuk orang yang sehat, lalu ini ada 3, kemudian 2 hak untuk orang yang sakit, lalu 1 hak untuk orang yang sudah meninggal. Masya Allah, 3, 2, 1 gitu ya. Dan nyebutinnya urut dari yang untuk sehat dulu, kemudian untuk orang yang sakit, lalu untuk orang yang meninggal. Untuk yang orang sehat tadi, kalau ketemu salam, kalau diundang penuhi undangannya, kalau diminta nasihat, kasih nasihat gitu. Itu orang yang sehat. Orang yang sakit itu kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan ya rahmatullah. Kemudian kalau dia sakit, kita kunjungi. 2 hak untuk orang sakit dan 1 hak untuk orang yang sudah meninggal. Idza mata fatba'. Kalau dia meninggal, iringi jenazahnya. Khasiatul khamisah suhulatul alfadi wa fasahatuha. Lafaz-lafaznya mudah diucapkan dan fasih semua. Tak pakai bahasa Arabia. Khasiatul sadisah umqul ma'ani. Maknanya sangat dalam, wa qurbuha ila dhihni, dan mudah dicerna oleh otak. Al-ijaz yang ke-7. Ringkas Jepang Rasulullah. Nantaqil ila athar al-Qur'ani wal hadith fi lughati wal adab. Dampak Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam bahasa Arab dan sastra. Al-Qur'anu kalamullah alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi al-mu'jizu bi alfadhihi wa ma'anihi wa asalibihi wa ahkamihi faqad a'jasa fusaha al-arabi anil ityani bimislihi ma'a fasahatihim wa quwwati bayanihim wa nuzulihi bilughatihim inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang bisa membuat orang lain terdiam dengan lafaz-lafaznya, tidak bisa mendatangkan lafaz-lafaz yang serupa baik dengan lafadznya maupun dengan makna-maknanya dan dengan gaya bahasanya, kemudian hukum-hukumnya. Faqad a'jaza, karena sungguh dia telah membuat telah mengalahkan orang-orang Arab yang fasih untuk mendatangkan ayat yang serupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Padahal mereka ahli fasahah, fasih-fasih mereka, pintar-pintar balaghahnya. Wa quwwati bayanihim, mereka juga bisa menjelaskan dengan sangat bagus. Kemudian Al-Quran juga turun memakai bahasa Arab, bahasa mereka. Dan yang Allah jelaskan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan si Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Amal hadithu fakalamu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfaduhu min indihi wa ma'nahu min indillah. Adapun hadis dia merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaznya itu bersumber dari Nabi, tapi maknanya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi semua yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan pada Nabi. Waqad syaa Allahu an yakuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afsahan nasi wa ahsanahum bayanan. Dan Allah telah menghendaki bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan manusia yang paling fasih dan paling bagus penjelasannya. Id ba'asahu fi ummatil Arab, karena Allah mengutusnya pada
umat Arab allati taftakhiru bi fasahatiha wa quwwati bayaniha, yang mereka itu berbangga dengan kefasihan mereka dan bagusnya metode mereka dalam menjelaskan. Wa ajral Qur'ana ala lisanhi, dan Allah juga mengalirkan Al-Quran itu sesuai dengan bahasa Nabi. Waqad sa'adahu 'alal fasahati umurun minha, dan yang membuat Nabi itu jadi orang yang fasih itu ada beberapa perkara. Di antaranya annahu wulida fi Bani Hashim, karena beliau lahir di kalangan Bani Hashim, wa rada'a fi Bani Sa'ad, kemudian disusui di Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah gitu ya. Wa nasya'a fi Quraisy, kemudian tumbuhnya di kalangan orang-orang Quraisy. Wa kulluha qabailu laha makanatuhal kabirah fil balaghati wal fasahah. Kabilah-kabilah ini Hashim, Bani Sa'ad, kemudian Quraisy, ini semuanya memang ahli balaghah dan fasahah. Waqad athara al-Qur'an wal haditsu fil lughatil arabiyyah ta'tsiran qawiyyan. Turunnya Al-Quran dan munculnya hadis-hadis Nabi ini memberi pengaruh besar dalam bahasa Arab. Di antaranya tahdibu al-fadil lughat al-arabiyyah. Jadi lafaz-lafaz bahasa Arab itu jadi diperhalus, diperindah gitu. Kita kalau lihat orang-orang yang belajar bahasa Inggris itu kan mereka suka menggunakan bahasa-bahasa yang kasar gitu, seperti apa saya sebutin ya. Yang punya jadi bahasanya kotor lah. Jangan kalau belajar bahasa Arab itu akan termotivasi untuk memperhalus bahasa, mempersopan bahasa gitu. Dua, istikhdamu ba'dil alfadi fi ma'anin jadidah, menggunakan beberapa lafaz untuk mengungkapkan satu makna yang baru, lituwafiqal mafahim, supaya bisa sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi. Misalnya kalau Rasulullah mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman Dajjal akan ditombak oleh Nabi Isa. Apakah pakai tombak tradisional ataukah nanti akan pakai tombak eh, listrik atau gimana? Itu Rasulullah kabarkan pada para sahabat, Dajjal akan ditombak gitu. Kalau dibilang Dajjal akan ditusuk pakai laser misalnya, nanti para sahabat nggak paham, di saat itu belum ada laser gitu. Maka Rasulullah berbicara sesuai dengan eh, apa yang dipahami oleh para sahabat. Meskipun ini walau alam ya, nanti di akhir zaman itu Nabi Isa pakai laser atau pakai tombak gitu. Itu perkara goib. Yang penting kita imani bahwasanya Nabi Isa akan mempunyai Dajjal gitu aja. Ya, sebagai gambaran bahwa Rasulullah kalau ngomong sama sahabat itu dengan gambaran yang dipahami oleh mereka pada saat itu. Seperti lafaz sholat, lafaz zakat, lafaz mukmin, kafir, munafik, ini lafaz-lafaz yang biasa bagi mereka. Tiga, hifdzul lughati minal dhaya'i wal ihmal. Karena adanya Al-Quran dan hadis, maka manusia itu berlomba untuk menjaga bahasa Arab dari uh, kebinasaan dan kesia-siaan. Likauniha lughatal Qur'ani wal hadis. Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Asal yang keempat, intisyarul lughatil arabiyyah fil alam. Jadi bahasa Arab jadi tersebar di seluruh penjuru dunia ya. Ya, di mana ada Al-Quran dan hadis, maka di situ pasti ada orang belajar bahasa Arab. Termasuk kita ya, orang Indonesia jauh dari Arab Saudi. Alhamdulillah kita belajar bahasa Arab.
Eh, dampak yang kelima, iksabu lughatil arabiyyati mazidan minal quwwati. Jadi bahasa Arab jadi bertambah kuat, wal intishar juga mudah tersebar li tauhidihal lahjatil arabiyyah, karena hadis dan Al-Quran itu menyatukan logat-logat yang ada di bahasa Arab pakai satu logat yang sama, yaitu logatnya Quraisy. Bilah jatin wahidah, ialah jatuh Quraisy. Kemudian dampak keenam, nasya'at fi dillihima alumun diniyatun. Di bawah naungan Al-Quran dan hadis tumbuhlah ilmu-ilmu agama yang banyak seperti ilmu tafsir, ilmu salah hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih gitu. Kemudian dampak ketujuh, nasya'at fi dillihima ulumun arabiyyah. Ada juga ilmu-ilmu cabang dari bahasa Arab seperti nahwu, huruf, balaghah, dan ilmu lughah. Sebut sebagai linguistik, ya. Itu tadi dampaknya terhadap bahasa Arab. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap sastra Arab. Dan terdampaknya istifadal udaba'u min al-fadil Qur'anil Karim wal hadith nabawi asyarif wa ma'anihima wa salahima wa afkarihima. Jadi orang-orang para penyair itu mulai menggunakan bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran, kemudian mereka masukkan ke dalam syairnya. Seperti Hasan bin Sabit misalnya, dia mengatakan, "Adimna khailana in lam tarawha tuthiru naq'a mau'iduha kida." Kami anggap kuda kami itu sudah binasa, sudah tidak ada. Kalau kau tak lihat, dia menerbangkan debu di medan pertempuran. Nah, itu ngambil dari bahasa Al-Quran. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Itu tuthirun naq'a. Jadi ngambil dari fa'atharna bihi naq'a. Dua, dampak kedua, ihtamal bahithuna bijam'il adabil arabi syi'rihi wa nasrihi liyu'inahum ala fahmi ma warada fil qur'ani wal hadith. وصار هذا العمل فيما بعد أساسا لظهور مؤلفات أدبية ولغوية كثيرة. Para peneliti tergerak hatinya untuk mengumpulkan sastra Arab, baik yang berupa syair maupun yang berupa nathar. Untuk apa? Supaya bisa membantu mereka memahami apa yang muncul di Al-Quran maupun di hadis. Dan karena semangat mengumpulkan adab Arabi ini, kemudian menjadi sebab munculnya karya-karya tulis sastra maupun bahasa yang sangat banyak. Makanya yang paling banyak ditulis itu adalah kamus, kata Dr. Muhammad. Seingat saya, bahasa yang paling banyak ditulis itu yang berupa seperti kamus. Entah sudah berapa jumlah kamus di dunia ini. Tiga, dhaharat fununun adabiyatun jadidatun mustafidatan min taujihil Qur'anil Karim wal hadis Nabawi Syarif kal qissah. Kemudian ada gaya sastra baru, itu mengambil dari gaya bahasanya Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan kisah-kisah, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Nah, maka muncullah gaya sastra baru, orang menulis cerita, menulis kisah. Wa ada bisuhdi wa hikmati wa ghairiha. Kemudian juga sastra tentang kesuhudan dan tentang hikmah.
kata-kata mutiara. 4. Dampak keempat, irtafa'a bil adabi ila manzilatin syarifatin. Di Al-Quran dan hadis itu mengangkat sastra Arab ke posisi yang sangat mulia fi aghradihi wa mawdu'atihi, baik dalam tujuan-tujuannya maupun dalam tema-temanya, haitsu salaka bihi tariqas sidqi wal khairi wal jiddi. Karena Al-Quran dan hadis memotivasi untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang jujur, ucapan yang baik, dan ucapan yang penuh dengan kesungguhan. Ya. Wabta'ada, Al-Quran dan hadis menjauh dari mawdu'at sayyi'ah, tema-tema yang buruk, allati kana yaqulu fihal jahiliyun, yang dahulu biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah, kal hija'i wal ghazalil fahish, seperti ejekan dan seperti candaan-candaan yang tidak senonoh, wal mubalaghati fil madhi wal fakhr. Kemudian juga kadang ada yang berlebihan dalam memuji dan membanggakan diri. Ya, tadribat ini ajib. Kedua, imla'il faraghat, milih ini ya, kata-kata yang sini taruh di titik-titiknya. Tadrib salisnya muradif nih, suruh mendatangkan sinonim. Tadrib rabi'nya uktub jumalan tuwafiqu al-jumalati fil ma'na. Wajadilhum billati hiya ahsan. Misalnya ya kita bilang wa nakishhum bitariqatin hasanah, seperti itu. At-tadrib al-khamis, ma wajibuka fil ahwal atiyah, apa kewajibanmu dalam kondisi-kondisi berikut. 1, ketika dakwah kepada Allah, apa yang wajib dilakukan? Misalnya dakwatu ilallahi bil mau'izatil hasanah wa jidal billati hiya ahsan, gitu. Mau'izah hasanah wal jidal billati hiya ahsan. Begitu seterusnya, dan berjadalah ibadah agak akhuka muslim hafiz zawaj, apa yang harus dilakukan, gitu. Sadis, udhkur al-munasib lima ya'ti mimma qara'tahu fi hadil wihdah. Di ayat dan hadis yang sudah kita baca itu sesuaikan dengan ini. Fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Ini sesuai dengan ayat yang mana atau hadis yang mana, gitu. Itu juga yang ini ya. 7, udhkur ma ta'rifuhu amma ya'ti, suruh menjawab ya apa yang kita tahu tentang hal-hal berikut ini. Yang ke-8, uktub bi ijaz an atharil Qur'anil Karim wal hadis syarif. Ini biasanya kalau di level mahasiswa yang beneran berarti disuruh bikin paper gitu ya. Tapi kalau itu terlalu memberatkan, jadi jangan. Tidak usah dibikin paper, tidak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Demikian, sampai situ dulu. Insya Allah kita lanjut pada video berikutnya tentang khutbahnya Abu Bakar, orasinya Abu Bakar.
Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.